Nah, dengan menggunakan data yang sama pada tutorial rancangan acak lengkap faktorial sebelumnya. Di sini ulangan sedangkan menggunakan R angka faktorial dia ada kelompoknya. Untuk kasusnya itu sama, yaitu bagaimana pengaruh suhu proses yang dinotasikan dengan S itu ada dua taraf, yaitu suhu 1 dan suhu 2, dan jenis larutan bleaching itu ada 3, yaitu L, L1, L2, L3 terhadap kadar selulosa dari ampas tebu. Berdasarkan hal ini, peneliti mencoba untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang sudah saya jelaskan tadi di awal, kemudian perlakuan suhu proses yang digunakan, dan jenis bleaching mana yang menghasilkan kadar selulosa yang tinggi. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka telah saya sajikan sebuah data kadar selulosa yang sama datanya seperti rancangan acak lengkap faktorial sebelumnya. Nah, di sini yaitu perlakuannya ada S1, L2, S1, S1 L2, S1 L3, S2 L1, S2 L2, S2 L2, dan ada kelompok yaitu 1 dan 2. Nah, yang pertama kita menghitung jumlah. Jumlah di sini yaitu sama dengan sum blok semua data ulangan pertama, enter. Kita draft saja ke kiri. Lalu untuk mencari rata yaitu sama dengan average. Enter. Kita draft ke kiri. Mohon maaf. Selanjutnya menentukan jumlah yaitu sama saja dengan mencari jumlah pada ulangan, yaitu sama dengan sum blok semua data, enter. Lalu untuk rata yaitu sama dengan average blok seluruh data, enter. Kita drag saja ke bawah. Lalu di sini yaitu sama dengan average dari data. Nah, data ini sama dengan data ini. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan tabel dua arah. Nah, di sini L kita tulis kombinasinya yaitu L1, L2, L3, S1, S2. Di sini L1 kita lihat di sini yaitu jumlahnya 75,6. Kita tulis 75,6. Untuk S2 yaitu di sini ini 80,64 dan seterusnya. Untuk menentukan jumlah yaitu di sini saya sudah menulis kombinasinya yaitu sum SQ dari data S1 blok semua. Kita draft ke. Nah, untuk ratanya sendiri di sini saya sudah menulis kombinasi. Di sini 6 diperoleh dari banyaknya larutan perulangan dikali 2, karena di sini ada 2 ulangan. Kita enter, kita drag ke kanan. Lalu untuk jumlah yaitu sama dengan blok semua data dari L1 lalu enter. Untuk
di sini kita bagi dengan 4. 4 diperoleh dari 2 ulangan dikali 2. Enter, kita drag ke bawah. Hasilnya sama kayak di atas. Selanjutnya kita menentukan faktor koreksi dengan cara jumlah seluruh data dipangkatkan 2 ditaruh 2 dibagi 12. 12 di sini yaitu jumlah seluruh data pada perlakuan. Lalu enter. Nah, selanjutnya kita mencari data angkanya seperti sumber keragaman. Di sini pada rancangan acak kelompok faktorial terdapat dari perlakuan kelompok S, L, interaksi, galat, angkatan. Bedanya dengan rancangan acak lengkap yaitu di sini ada kelompoknya. Jika pada RAL faktorial dia tidak ada kelompoknya. Yang kita cari pada di sini yaitu ada DB, jika KT, F-hitung, FTB 5%, FTB 0,01 atau 1%. Nah, pertama kita mencari DB total yaitu count A dari seluruh data kita kurangi 1, lalu enter. Yang kedua kita mencari data perlakuan yaitu kita ambil dari ini perlakuan blok semua count sama dengan count A blok semua data perlakuan dikurangi 1. Nah, untuk kelompok yaitu jumlah kelompok, mohon maaf, kelompok, enter. Nah, untuk S yaitu kita ambil datanya dari tabel 2 arah. Nah, di situ S1 blok kan sama dengan kon A blok S1 dan S2 dikurangi 1. Enter. Lalu untuk L yaitu kon A L1 sampai L3 kita blok dikurangi 1. Enter. Nah, untuk interaksi sendiri yaitu pengurangan dari perlakuan dikurangi dengan S dikurangi dengan L, lalu enter. Nah, untuk galat yaitu DB total dikurangi dengan DB perlakuan dikurangi dengan kelompok, enter. Nah, untuk mencari JK perlakuan yaitu sum SQ atau perjumlahan dari seluruh data seluruh perlakuan dibagi 2 dikurangi dengan faktor koreksinya, lalu enter. Untuk kelompok yaitu sum SQ jumlah kelompok dibagi 6 dikurangi faktor koreksinya, enter. Lalu untuk S yaitu sum SQ jumlah seluruh S atau blok seluruh penjumlahan ini dibagi 6 dikurangi FK
atau faktor korelasi. Nah, F6 ini diambil dari ini dikali dengan ini. Enter. Lalu untuk mencari L, yaitu jumlah seluruh data pada L1, L2, dan L3 dibagi 4 dikurangi dengan faktor korelasinya. Lalu enter. Nah, interaksi mencari formulasinya sama seperti kita mencari DB, yaitu JK perlakuan dikurangi JKL dikurangi dengan JKS. Lalu enter. Terus selanjutnya kita menentukan JK galat, yaitu dengan cara JK total dikurangi dengan JK perlakuan dikurangi dengan JK kelompok, lalu enter. Selanjutnya kita menentukan KT galat. KT galat di sini kita mencari yaitu JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Lalu kita graf ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk menghitung F hitung yaitu KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Nah, di sini KT galatnya kita beri F4 karena untuk memudahkan perhitungan. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita menghitung F tabel 5% yaitu dengan cara sama dengan F inverse 0,05 titik koma 0, terus di sini DB galat, DB perlakuan dan DB galat. Nah, di sini DB galat kita beri F4 untuk memudahkan perhitungan. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita menghitung F tabel 1% dengan cara yang sama, yaitu sama dengan F inverse 0,01 DB perlakuan, lalu DB galat kita beri F4, lalu enter. Kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita menentukan notasinya. Apakah data ini signifikan, berbeda nyata, atau sangat nyata. Nah, di sini saya sudah menulis formasinya. Maaf. Menulis formasinya yaitu formasi if F hitung kurang dari F tabel 5% yaitu NS. Jika if F hitung lebih kecil dari tabel 1%, maka dia bintang 1 atau bintang 2. Lalu kita enter. Kita drag ke bawah. Nah, di sini interaksi itu pada perlakuan sangat berpengaruh nyata. Lalu pada kelompok yaitu tidak berpengaruh nyata. Untuk S yaitu sangat berpengaruh nyata dan L berpengaruh nyata dan interaksi yaitu berpengaruh nyata. Selanjutnya kita menentukan uji lanjutan. Di sini kita saya sudah menyiapkan data dengan tutorial yang sama seperti percobaan sebelumnya. Di sini data diambil dari data perlakuan SL1, yaitu di sini rata-ratanya yaitu 7,8. Selanjutnya kita menentukan, kita blok dulu data perlakuan dan rata, lalu klik data, sort, kita urutkan dari yang tertinggi ke terendah. Oke. Selanjutnya itu kita menentukan selisih. Di sini selisih diambil dari ini data pertama kita beri F4 untuk
mempermudahkan dikurangi dengan data di bawahnya, lalu enter. Kita drag saja ke bawah. Nah, untuk data kedua sama, yaitu data kedua F4 dikurangi dengan data ketiga, lalu enter. Kita drag ke bawah. Terus untuk data selanjutnya yaitu data ketiga F4 dikurangi data di bawahnya, enter. Kita drag ke bawah. Karena di sini sudah F4, kita drag ke bawah, hasilnya yaitu akan otomatis. Selanjutnya yaitu data di atasnya, yaitu data keempat F4 dikurangi data di bawahnya, yaitu ini. Kita drag ke bawah. Selanjutnya untuk ini yaitu data SL1 dikurangi dengan SL3. Nah, untuk menentukan notasinya di sini saya sudah menyediakan tabel. Tabel ini kita ambil dari tabel Duncan yang ada di buku rancangan percobaan. Nah, sebelum itu kita menentukan dulu SY-nya. Nah, SY itu kita ambil dari KT Galat dibagi 2 dikali dengan 0,5 meter. Nah, BNJ ini yaitu kita cari BNJ D 5%, kita diambil dari JND 5% dikali dengan SY. Nah, SY-nya kita beri F4 untuk mempermudahkan perhitungan. Ntar kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk mencari BJND 1%, caranya sama, yaitu BJND 1% dikali dengan SY, kita beri tanda F4 untuk mempermudahkan perhitungan, lalu enter. Kita drag ke bawah. Nah, di sini saya sudah menuliskan notasinya dengan cara yang mudah dan cepat, yaitu di sini if hasil ini jika hasil ini lebih kecil dari ini, yaitu dia NS. Dan jika selanjutnya if hasil ini lebih kecil dari ini, yaitu hasilnya bintang 1 dan bintang 2. Lalu enter. Kita drag ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita menentukan notasi pada data kedua, yaitu di sini kita copy paste dari data pertama. Nah, mohon maaf di sini ada kesalahan. Kita beri bintang 2, lalu enter. Kita drag ke bawah. Untuk membuktikan, kita klik ini. Nah, data yang diambil yaitu P24 atau data tersebut lebih kecil dari BJND 5%, itu NS. Jika data selisih itu lebih kecil dari BNJ 1%, maka dia bintang 1 atau bintang 2. Selanjutnya data selisih pada ini kita copy paste dari data yang awal NS, kita tarik ke bawah. Nah, data seperti ini juga sama datanya. Lalu kita menentukan notasinya. Di sini kosong karena tidak ada NS atau data ini berbanding sangat besar.
sini itu ada karena di sini ada NS. Itu A, di sini A. Lalu mohon maaf di sini B, di sini D. Selesai. Selanjutnya kita menghitung faktor S. Nah, di sini faktor S rata-ratanya kita ambil dari data tabel dua arah, yaitu 38,71 dan 4,45. Nah, ini kita urutkan dulu dari yang teratas, dari yang terbesar ke yang terkecil. Data masih sama dengan cara klik data, lalu sort. Kita pilih di sini rata. Kita pilih dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, seperti ini. Sebelum kita untuk menentukan selisih, yaitu ini dikurangi dengan ini. Nah, untuk memberikan notasinya, yaitu kita ambil data ANOVA. Mohon maaf, data tabel dan kan. Nah, di sini data ini diambil dari data di atasnya. Kenapa satu? Karena perulangannya cuma ada dua, yaitu 2. Nah, di sini yaitu 36,37, yaitu 3,17. Itu notasinya sama seperti tadi. Mohon maaf. Data ini jika lebih besar dengan data ini, yaitu NS. Mohon maaf jika data selisih lebih kecil daripada data BJND 5%, maka dia NS. Jika data selisih lebih kecil dari BJND 1%, maka dia bintang 1 dan bintang 2, lalu enter. Nah, di sini sangat gampang, jadi notasinya tidak ada. Selanjutnya kita menentukan faktor L. Nah, di sini faktor L kita ambil dari rata tabel dua arah, yaitu ini. Mohon maaf, ini. Yaitu dengan cara kita urutkan dulu seperti percobaan sebelumnya, kita ubah dari yang terendah ke yang tertinggi dulu. Lalu selisihnya, yaitu sama dengan mencari selisihnya sama seperti tadi, yaitu data pertama dikurangi data kedua. Yang pertama kita beri F4 karena untuk memudahkan perhitungan, lalu enter. Kita klik ini, kita drag ke bawah. Kita menentukan notasinya, kita menghitung dulu tabel dan kan BJND 5%. Sebelum itu kita mencari SY-nya, yaitu KT Galat dibagi 2 dikali 0,5. Enter. Mohon maaf, bukan 2, yaitu dibagi 4. Dibagi 4. Nah, seperti ini. Lalu kita notasikan, yaitu di sini itu jika data selisih lebih kecil dari BJND 5%, maka dia NS. Jika data selisih lebih kecil daripada data BJND 1%, maka dia bintang 1 atau bintang 2, enter. Nah, di sini ada NS, maka kita notasikan di sini A dan di bawahnya A. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu tabel S2L3 tidak berbanding, tidak signifikan, dan data S2L2 tidak signifikan, dan data S1L2 tidak signifikan. Dan pada data S2L1 itu berbanding nyata dengan
dengan S1 L1 dan S1 L2. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf, semoga bermanfaat.